Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Kela Safira Azahra, dan rekan saya, Desti Riani. Pada kesempatan ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu etika bisnis dalam industri fast fashion dengan studi kasus pada perusahaan Shein. Shein merupakan salah satu merek fashion terbesar di dunia yang dikenal dengan harga murah dan desain yang selalu mengikuti tren. Namun, di balik kesuksesan tersebut, perusahaan ini sering mendapatkan sorotan terkait berbagai isu etika bisnis, seperti hak pekerja, dampak lingkungan, dan transparansi rantai pasok. Nah, dalam presentasi ini kami akan mengulas lebih dalam bagaimana Shein menjalankan bisnisnya, tantangan etika yang mereka hadapi, serta dampak dari praktik bisnis mereka terhadap berbagai pihak. Selain itu, kami juga akan membahas solusi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan standar etika bisnis di industri fashion. Lalu, bagaimana sih implikasi dari praktik bisnis Shein terhadap etika bisnis? Berikut pembahasannya. Baik, jadi Shein merupakan perusahaan retail fast fashion asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 2008 oleh Chris Yu. Awalnya, perusahaan ini berfokus pada ekspor pakaian wanita dengan nama Zizi Kakao. Namun, pada tahun 2015, perusahaan mengubah namanya menjadi Shein sebagai bagian dari strategi globalisasi dan mulai mengadopsi model bisnis fast fashion berbasis digital. Nah, berbeda dengan merek seperti Zara atau H&M yang masih mengandalkan toko fisik, Shein sudah sepenuhnya beroperasi secara daring. Nah, dengan teknologi data, mereka mampu menganalisis tren mode secara real-time dan mampu menghadirkan desain baru hanya dalam hitungan hari. Nah, keunggulan inilah yang membuat Shein berkembang pesat menjangkau lebih dari 220 negara, terutama di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Nah, kesuksesan Shein semakin meningkat selama pandemi COVID-19, ketika belanja daring atau belanja online menjadi tren utama kala itu. Pada tahun 2021, Shein menjadi aplikasi belanja yang paling banyak diunduh di Amerika Serikat, bahkan melampaui Amazon dalam kategori fashion. Valuasi perusahaan pun melonjak hingga lebih dari 100 miliar dolar pada tahun 2022. Nah, dengan inovasi teknologi dan strategi pemasaran yang agresif, Shein telah mengubah industri fast fashion menjadi lebih modern. Namun, di balik kesuksesannya, perusahaan ini juga menghadapi berbagai tantangan etika bisnis yang perlu dikaji lebih lanjut. Lalu, apa aja sih kontroversi yang pernah terjadi pada perusahaan Shein? Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa kontroversi yang terjadi pada perusahaan Shein. Seperti yang kita tahu, perusahaan Shein ini berkembang pesat hingga akhirnya menjadi salah satu perusahaan internasional yang mempunyai cukup banyak kontroversi sebenarnya. Dalam riset kami menemukan ada 6 kontroversi yang terjadi pada perusahaan Shein. Yang pertama adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, yang dimana kasus ini tuh melibatkan pihak Uniqlo dengan desainer independen. Pada tahun 2024 Januari, Uniqlo ini menggugat Shein atas dugaan penjualan produk tiruan, yakni round mini shoulder bag yang menyerupai desain tas bahu mini bundar miliknya Uniqlo. Lalu Uniqlo ini menuntut Shein untuk menghentikan penjualan produk tersebut dan meminta ganti rugi, karena khawatir bahwa tindakan ini dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap merek dan juga produk, maka Shein ini memilih untuk ganti rugi gitu. Lalu ada pun beberapa regulasi yang telah dilanggar oleh perusahaan Shein ini terhadap kasus tersebut, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Hak Cipta di berbagai negara seperti Digital Millennium Copyright Act atau DMCA di US yang melindungi hak kekayaan intelektual, dan Uniqlo ini juga menggugat Shein atas dugaan penjualan produk tiruan di pengadilan Jepang. Dan Uniqlo ini menuntut ganti rugi serta penghentian distribusi produk palsu tersebut. Nah, sampai sekarang sebenarnya kasus tuntutan hukum ini tuh masih dalam proses, tetapi mengingat beberapa kasus Shein sebelumnya ini, Shein biasanya menarik produk yang bermasalah dan membayar ganti rugi kepada desainer yang menggugat. Lalu Shein juga berjanji untuk meningkatkan sistem pemantauan internal untuk mencegah peniruan desain ini terjadi kembali di masa depan.
Baik, kita lanjut ke kasus kontroversi yang kedua, yakni kondisi tenaga kerja yang buruk, yang dimana kasus ini tuh melibatkan investigasi Channel 4 dan laporan publik A. 80人跟吸引过做，不整的，有些简单的就便，有些简单的就便宜一点，有些那个工具多一点，肯定不够了。像我们做那么一点钱哪里够？现在的消费都高。 Kasus ini tuh bermula pada saat ada saluran televisi di Inggris yang melakukan investigasi rahasia pada Oktober 2022 kemarin dan mengungkap bahwa pekerja di pabrik pemasok Saints di Cina ini bekerja hingga 18 jam per harinya dengan bayaran yang sangat rendah, yakni sekitar 0,27 yuan atau sekitar 580.000 per Jerman. Jerman ini perpotong baju gitu guys. Nah, selain itu libur hanya 1 kali dalam sebulan ini tuh menunjukkan bahwa pekerjaan ini tuh cukup tidak manusiawi gitu. Lalu ada pun beberapa regulasi hukum yang dilanggar oleh Saints kembali, yakni adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Internasional seperti Standar International Labour Organization atau ILO yang melarang kerja paksa dan jam kerja berlebihan. Dan ada pun Undang-Undang Modern Slavery Act UK yang melarang perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja yang dieksploitasi. Setelah laporan investigasi pada tahun 2022 ini, Saints selalu berjanji melakukan audit independen terhadap pemasoknya dan meningkatkan pengawasan. Juga beberapa pemasok Saints ini tuh diputus kontraknya oleh Saints karena terbukti telah melanggar standar ketenagakerjaan tersebut. Namun, kritik tentu saja masih terus berlanjut dan Saints ini tetap menuai beberapa kritik dari beberapa negara mempertimbangkan regulasi lebih tetap terhadap produk impor dari perusahaan yang tidak mematuhi regulasi atau standar tenaga kerja yang ada. Baik, kasus kontroversi selanjutnya yang ketiga, ini adalah pelanggaran data dan keamanan siber, yaitu kasus ZTOP 2018. Nah, pada tahun 2018 kemarin itu, perusahaan induk Saints atau ZTOP ini mengalami pelanggaran data yang mempengaruhi jutaan pengguna, yang dimana ZTOP ini gagal untuk menginformasikan pelanggan tersebut tentang pelanggaran secara memadai, yang dimana hal ini tuh mengakibatkan denda sebesar 1,9 juta US dollar atau sekitar 23,9 miliar pada Oktober 2022. Data itu terungkap mencangkup informasi kartu kredit dan data pribadi pengguna seperti nama, email, dan kata sandi di hash. Lalu regulasi yang dilanggar oleh perusahaan Saints kali ini adalah General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pengguna, dan California Consumer Privacy Act atau CCPA yang mengharuskan perusahaan memberitahu pelanggan jika data mereka telah diretas. Pada akhirnya ZTOP atau perusahaan induk Saints ini tuh dilanda denda sebesar 1,9 juta US dollar pada tahun 2022 karena gagal mengungkapkan kebocoran data secara transparan kepada pelanggan. Lalu Saints ini mengklaim telah meningkatkan sistem keamanannya untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Lalu kasus kontroversi selanjutnya ini adalah isu budaya dan warisan tradisional, yang dimana kasus ini tuh melibatkan suku Maya pada Juli 2022 kemarin. Yakni pemerintah Meksiko ini menegur Saints karena menjual blas yang desainnya mirip dengan busana tradisional suku Maya. Lalu Departemen Kebudayaan Meksiko ini menilai bahwa desain tersebut merupakan hasil kreativitas kolektif masyarakat Maya dan penggunaannya tanpa izin dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Nah, menanggapi teguran ini tuh Saints menarik kembali produk tersebut dari situsnya. Lalu selanjutnya regulasi yang dilanggar oleh perusahaan Saints pada kontroversi kali ini adalah Konvensi UNESCO tentang perlindungan warisan budaya yang melindungi desain tradisional dan eksploitasi komersial. Lalu ada juga Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Meksiko yang melindungi karya masyarakat adat.
Pada akhirnya, Sainz ini kembali menarik produknya tersebut dari situsnya, lalu meminta maaf kepada pemerintah Meksiko, dan perusahaan juga mengklaim akan lebih berhati-hati dalam merancang produknya agar tidak melanggar hak budaya masyarakat adat. Lalu kasus kontroversi selanjutnya adalah penggunaan tenaga kerja anak pada tahun 2024 kemarin. Yakni pada tahun 2024 ini Sainz menemukan ada 2 kasus penggunaan tenaga kerja anak di pabrik pemasoknya yang ada di China. Yang dimana pada insiden ini tuh Sainz menemukan bahwa hal ini tuh melibatkan anak-anak berusia 11 tahun hingga 15 tahun. Setelah penemuan tersebut, Sainz ini memutuskan hubungan dengan pemasok yang terlibat. Meskipun Sainz ini udah mengklaim bahwa dia ini telah melakukan sekitar 4.300 audit pada 317.000 pekerja pada tahun 2024 kemarin, perusahaan ini tuh terus menghadapi kritik publik terkait dugaan pelanggaran hak pekerja dan potensi penggunaan tenaga kerja paksa Uighur. Adapun beberapa regulasi yang dilanggar oleh Sainz pada kasus kali ini, yakni adalah Konvensi ILO tentang Hak Anak nomor 138 dan nomor 182 yang melarang eksploitasi tenaga kerja anak, dan Child Labor Prevention Act US dan UE yang mengatur larangan impor barang yang dibuat dengan tenaga kerja anak. Lalu kita masuk ke kontroversi terakhir, yakni tuduhan penggunaan tenaga kerja paksa Uighur, dan kasus ini tuh masih berjalan sejak 2024 kemarin sampai sekarang, yang dimana pada Desember tahun 2024 kemarin tuh regulator Inggris menunda keputusannya terkait penawaran umum pendanaan atau IPO Sainz setelah sekelompok advokasi ini menuduh perusahaan Sainz menggunakan tenaga kerja paksa dari wilayah Xinjiang, Cina, yang dimana kelompok Stop Uyghur Genos ini tuh atau SUG itu mengklaim bahwa rantai pasok Sainz ini tuh memanfaatkan tenaga kerja paksa dari etnis Uighur, yang dimana hal itu menambah tekanan bagi regulator untuk meninjau praktik ketenaga kerjaan perusahaan sebelum menyetujui IPO atau pendanaan tersebut. Yang dimana pada kasus ini regulasi hukum yang telah dilanggar oleh Sainz adalah Uyghur Forced Labor Prevention Act atau UFLPA di US yang melarang impor barang diproduksi dengan tenaga kerja paksa di Xinjiang, Cina. Lalu ada juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia Global Magnitsky yang ini tuh memungkinkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Nah, hingga sekarang itu kasus ini tuh masih berlangsung, sehingga dengan regulator Inggris dan US ini tuh mempertimbangkan langkah lebih lanjut lagi. Lalu Sainz ini juga berulang kali membantah keterlibatannya dalam penggunaan tenaga kerja paksa, tetapi masih dalam pengawasan yang ketat. Lalu selain itu juga IPO Sainz di London ini tuh belum mendapatkan persetujuan akhir gitu, karena masih dalam investigasi lebih lanjut lagi. Lalu selanjutnya kita masuk ke kontroversi terbesar Sainz. Adalah dugaan penggunaan tenaga kerja paksa Uighur oleh Sainz. Kasus ini menjadi salah satu kontroversi terbesar yang pernah dihadapi oleh Sainz karena melibatkan isu hak asasi manusia atau HAM, lalu ada pun regulasi perdagangan internasional serta tekanan politik dan ekonomi global. Kita masuk ke kronologis kasus Sainz ini.
Kasus ini berawal mula pada tahun 2021 sampai 2022 dengan adanya isu terkait dugaan penggunaan tenaga kerja paksa etnis Uighur di Xinjiang, Cina yang sudah menjadi perhatian dunia sejak beberapa tahun terakhir, yang dimana pemerintah Cina ini dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap komunitas Uighur, termasuk menahan mereka di kamp reedukasi dan memaksa mereka untuk bekerja di pabrik-pabrik tekstil. Shein sebagai satu perusahaan fast fashion terbesar asal Cina mulai disorot sejak saat itu setelah berbagai laporan investigasi menemukan bahwa sebagian bahan baku produk mereka, terutama kapas, diduga berasal dari wilayah Xinjiang. Lalu pada Juni 2021, laporan dari Center for Strategic and International Study atau CSCS menyebutkan bahwa banyak merek global mereka ini yang mungkin menggunakan kapas dari Xinjiang, termasuk yang dijual oleh perusahaan seperti Shein. Lalu pada bulan Oktober 2021, BBC melakukan investigasi terhadap rantai pasokan Shein dan mereka menemukan bahwa produk Shein yang dijual di US dan Eropa ini mengandung kapas yang diduga berasal dari Xinjiang. Meskipun sensi ini sebenarnya tidak secara transparan mengungkap sumber bahan baku mereka. Hundreds of thousands of people from ethnic minorities, including the Uyghur community, are being forced by the Chinese authorities to pick cotton in the far western region of Xinjiang. That's according to information seen by the BBC. The evidence suggests that China's cotton crop, which makes up a fifth of the world's total supply, could be far more dependent on forced labour than was previously thought. Now, over the past few years, more than 1 million Uyghurs are thought to have been detained in so-called re-education camps. China denies claims of torture and carrying out forced sterilizations and abortions. In response to the latest evidence, the Chinese government has told the BBC that claims of forced labour are entirely fabricated. Our China correspondent John Sudworth has this special investigation from Xinjiang, a region where foreign journalists are followed very closely and monitored. Xinjiang makes mountains of cotton, a fifth of the world's total. And our investigation will only heighten concerns about this product, although the evidence wasn't easy to find. And they're waiting for us. We're turned back at checkpoints, We'll pay. stopped from filming, We'll pay. questioned and followed. Further behind is also following us. This is one site we're trying to get to, a giant re-education camp. But more recently, something else has been built next door, a textile factory. Days after its completion, a large group of people can be seen being moved between the camp and the factory. Wow, and this is the factory here. It's extraordinary. From the ground, it's clear the factory and accommodation blocks are all now one single site, plastered with Communist Party slogans. But when we get out to film, We are entitled to film in public anywhere in China without pressure. China says these places are simply about creating jobs. But everywhere we go, There's this extraordinary effort to stop us documenting any of it. in Xinjiang, a whole culture is under suspicion. More than 1 million Uyghurs and other traditionally Muslim minorities are thought to have been swept into the camps, viewed by China as potential Islamist separatists. But each year, more than 2 million others are being gathered for something else. Giant new factories and textile mills, hundreds of them, where they face strict controls and political indoctrination. The first thing our workers have to learn is to love the Communist Party, this factory boss says. But now the BBC has seen evidence that shows Uyghurs are also being sent en masse into the cotton fields. One day my family will disappear from this world. Mahmoud, not his real name, left Xinjiang 3 years ago, but his family still lives there.
And my mom told me like she's picking the cotton for the government officers. It's like our duty to do that work. They will just go because they are so afraid of being taken to jail or somewhere else. Newly uncovered documents show the scale. 150,000 pickers sent to one area, almost as many again organised for another. They're given ideological education, and the lazy, the authorities say, are being taught the glories of work. The evidence suggests that the real intention here in Xinjiang is the dismantling of an entire culture, and its rebuilding through the total control of people's families, their faith, their thoughts, and on a massive scale across the fields and factories of this region in the work that they do. In a written statement, the Chinese government said workers from all ethnic groups in Xinjiang choose their jobs according to free will and sign contracts in accordance with the law. It said accusations of forced labour were completely fabricated. But the researcher who unearthed the documents believes they have major implications for the global fashion industry. For the first time, we not only have evidence of Uyghur forced labor in manufacturing, in garment making, we have evidence of a massive state-sponsored forced labor scheme involving hundreds of thousands, over 500,000 of ethnic minorities, and it's directly about the picking of cotton in terms of global supply chains. Now that's a game changer. As we leave Xinjiang, we pass this prison camp complex, thought to contain multiple factory buildings. It's the first independent footage of this truly colossal site, a final chilling reminder that here, mass incarceration and mass labour are closely connected. John Sudworth, BBC News. Menanggapi isu ini, pemerintah di berbagai negara mulai menetapkan regulasi lebih ketat terhadap impor produk yang terkait dengan pekerja paksa. Regulasi yang ditetapkan ini pada Juni 2022 ini ada Uyghur Forced Labor Preference Act atau UFLPA di Amerika Serikat, yakni US menetapkan larangan impor terhadap semua produk yang berasal dari Xinjiang kecuali perusahaan dapat membuktikan bahwa produk mereka ini tidak menggunakan tenaga kerja paksa. Lalu ada juga undang-undang yang berpotensi menghambat produk sains ini masuk ke ranah pasar US, salah satu pasar terbesar mereka. Pada bulan Desember 2022, investigasi dari The Guardian and Public A mengenai laporan dari Public A ini menemukan bahwa pabrik pemasok sains di Cina ini memiliki dugaan industri kapas di Xinjiang. The Guardian juga ini melaporkan bahwa sains ini tidak transparan dalam mengungkap rantai pasokannya dan juga menolak menjelaskan dari mana mereka sebenarnya mendapatkan bahan baku mereka. Lalu pada Maret 2023, seruan untuk boikot dan investigasi di Eropa terjadi, yakni Parlemen Eropa dan Inggris mulai mempertimbangkan regulasi yang mirip dengan UFLPA di US untuk melarang produk dari perusahaan yang tidak dapat membuktikan rantai pasokan mereka bersih dari kerja paksa. Beberapa aktivis HAM dan organisasi buruh ini juga mulai menyerukan boikot terhadap sains. Lalu terjadilah tuntutan boikot dan tekanan politik pada 2023 sampai 2024. Dengan semakin banyaknya bukti dan regulasi yang dilakukan, tekanan terhadap sains ini semakin meningkat gitu. Hingga akhirnya pada Desember 2023, anggota parlemen US dan Inggris ini meminta pelarangan produk sains. Sejumlah anggota parlemen US dan Inggris meminta penyelidikan lebih lanjut terhadap produk sains. Mereka ini menuntut agar regulator perdagangan ini melarang sains jika terbukti melakukan tenaga kerja paksa dalam rantai pasokannya. Lalu pada Februari 2024 kemarin, IPO sains ini ditunda oleh regulator Inggris
Sehingga Sense ini berencana melakukan initial public offering atau IPO di London, yang bisa menjadi langkah besar dalam ekspansi global mereka. Namun hal ini juga regulator Inggris itu menunda keputusan mereka karena adanya tekanan dari organisasi HAM yang menuntut audit independen terhadap rantai pasokan perusahaan Sense ini. Lalu pada bulan Maretnya tahun 2024, kampanye global untuk memblokir Sense di Eropa dan US ini terjadi. Organisasi seperti Stop Uyghur Genocide atau SUG dan Human Rights Watch mengajukan petisi untuk melarang produk Sense di beberapa negara di Eropa. Pemerintah di Uni Eropa juga mempertimbangkan untuk memperketat impor produk fast fashion dari China ini. Nah, respon Sense yang telah berulang kali membantah tuduhan terhadap tekanan global ini terus meningkat gitu. Sense ini mengklaim bahwa mereka tidak menggunakan bahan dari Xinjiang. Dalam pernyataan resmi mereka, Sense ini mengatakan bahwa mereka tidak membeli bahan dari Xinjiang dan telah meningkatkan sistem audit pemasokan mereka. Perusahaan Sense ini juga berjanji untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan mereka, meskipun masih banyak pihak yang meragukan klaim tersebut. Regulator US dan Inggris ini masih memeriksa bukti regulasi dan menyelidiki apakah Sense ini benar-benar mematuhi regulasi anti kerja paksa. Lalu jika terbukti bersalah, Sense ini bisa menghadapi sanksi dagang, larangan impor, dan denda besar. IPO Sense di London masih ditunda hingga saat ini, dan regulator Inggris juga masih belum memberikan persetujuan final untuk IPO Sense karena masih adanya dugaan terkait mereka ini dengan tenaga kerja paksa gitu. Lalu konsumen juga mulai beralih dari merek yang lebih etis. Gerakan anti fast fashion ini semakin besar dengan banyaknya konsumen mulai beralih dari merek mereka yang lebih transparan dan juga etis. Sense diduga akan kehilangan pangsa pasar mereka jika tidak dapat meyakinkan konsumen mereka dalam kasus ini. Sampai sekarang kasus ini masih berjalan dan terus masih berlanjut, sehingga akhir dari kasus ini belum kami ketahui. Yang kami ketahui adalah kasus ini masih terus berjalan dan IPO Sense di London ini masih ditahan, lalu regulator US masih melakukan investigasi lebih mendalam. Nah, yang selanjutnya yaitu rekomendasi strategis bagi Shein dalam menangani permasalahan etika dan keberlanjutan bisnis. Nah, untuk mengatasi berbagai kontroversi yang telah dipaparkan sebelumnya, Shein perlu mengambil langkah-langkah strategis yang lebih konkret. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Di antaranya, yang pertama yaitu meningkatkan transparansi rantai pasokan. Perusahaan Shein harus bekerja sama dengan lembaga audit independen untuk memastikan bahwa pemasok mereka mematuhi standar tenaga kerja dan bahan baku yang etis. Selain itu, perusahaan juga dapat secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan atau ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance, untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Penggunaan teknologi blockchain juga dapat membantu dalam melacak sumber bahan baku dan memastikan bahwa produk mereka tidak berasal dari wilayah yang melibatkan praktik kerja paksa. Nah, yang kedua yaitu menerapkan kebijakan etika dan kepatuhan yang lebih ketat. Jadi, Shein perlu mengadopsi standar internasional seperti Fair Labor Association atau FLA dan Ethical Trading Initiative atau ETI guna memastikan bahwa hak pekerja dihormati. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan kebijakan tegas terhadap pemasok yang melanggar hak tenaga kerja, termasuk memutuskan kerjasama dengan mereka yang terbukti menggunakan tenaga kerja paksa atau tenaga kerja anak. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jadi, perusahaan Shein harus memastikan bahwa seluruh pekerja di rantai pasokannya menerima upah yang layak serta bekerja dalam kondisi yang aman. Nah, untuk melindungi hak pekerja tersebut,
perusahaan juga perlu menyediakan mekanisme atau sistem pengaduan yang aman, di mana pekerja dapat melaporkan pelanggaran tanpa takut akan mendapatkan sanksi atau ancaman. Nah, yang keempat yaitu berinvestasi dalam keberlanjutan dan produksi ramah lingkungan. Shein dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mulai menggunakan bahan berkelanjutan, seperti kain daur ulang ataupun kain organik. Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan program daur ulang pakaian dan model bisnis berbasis ekonomi sirkular, yang mana memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan pakaian lama mereka agar dapat diproses kembali. Nah, yang terakhir yaitu membangun citra merek yang lebih bertanggung jawab. Jadi, Shein dapat berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah atau aktivis hak asasi manusia untuk meningkatkan standar etika dalam bisnis mereka. Selain itu, kampanye atau sosialisasi edukasi kepada konsumen juga penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai keberlanjutan dan etika dalam industri fashion. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, Shein tidak hanya memperbaiki reputasinya, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi industri fashion dan lingkungan secara keseluruhan. Nah, langkah-langkah inilah yang akan membantu perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab dan sustainable di masa yang akan datang. Lalu, dari kasus Shein, apa sih pelajaran yang dapat dipetik oleh perusahaan lain dalam industri fashion ini? Jadi, kasus Shein ini memberikan banyak sekali pelajaran berharga bagi perusahaan lain di industri mode, terutama dalam menghadapi tantangan etika dan keberlanjutan. Nah, ada beberapa aspek penting yang dapat dijadikan pembelajaran agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam pasar global. Di antaranya, yang pertama yaitu transparansi rantai pasokan adalah kunci. Jadi, saat ini konsumen dan regulator semakin menuntut keterbukaan mengenai dari mana sih bahan baku berasal dan bagaimana produk tersebut dibuat. Jadi, jika sebuah perusahaan tidak transparan dalam rantai pasokannya, maka risiko menghadapi kritik, boikot, atau bahkan sanksi akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan mode harus berinvestasi dalam teknologi dan sistem pelacakan yang memastikan bahwa semua proses produksi berjalan dengan standar etis yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu isu etika tidak bisa diabaikan dalam bisnis global. Kesadaran akan hak asasi manusia dan kondisi tenaga kerja saat ini semakin meningkat, sehingga perusahaan harus menerapkan standar etika yang lebih tinggi. Nah, regulasi seperti Uyghur Forced Labor Prevention Act atau UFLPA di Amerika Serikat dan aturan serupa di Uni Eropa menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin bertahan di pasar global harus memastikan bahwa tenaga kerja dalam rantai pasokannya bekerja dalam kondisi yang adil dan layak. Nah, yang ketiga yaitu reputasi adalah aset yang harus dijaga. Skandal atau kontroversi yang berkaitan dengan kerja paksa dan pelanggaran hak pekerja dapat merusak citra merek secara permanen. Nah, kepercayaan pelanggan merupakan faktor kunci dalam keberlanjutan bisnis, dan begitu kepercayaan itu hilang, sangatlah sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, membangun kepercayaan melalui praktik bisnis yang etis dan transparan adalah langkah yang harus dilakukan sejak awal. Nah, yang keempat adalah keberlanjutan tidak lagi sekedar tren, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Nah, industri mode harus mulai beralih ke praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap bumi ini. Nah, merek besar seperti Adidas dan Patagonia telah menerapkan model bisnis berbasis keberlanjutan, seperti penggunaan bahan daur ulang dan proses produksi yang lebih hijau. Nah, perusahaan fast fashion lainnya harus mampu memulai mengikuti langkah ini agar tetap relevan di tengah tuntutan konsumen yang semakin sadar akan dampak lingkungan dari industri fashion ini. Nah, yang kelima adalah regulasi pemerintah akan semakin ketat. Tren global yang menunjukkan bahwa pemerintah di berbagai negara semakin aktif dalam mengatur industri fashion, terutama terkait tenaga kerja, lingkungan, dan rantai pasokannya. Nah, perusahaan yang tidak mematuhi regulasi ini bisa menghadapi sanksi perdagangan, denda besar, atau bahkan larangan impor di pasar utama mereka. Oleh karena itu, perusahaan fashion harus terus memantau perkembangan regulasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi dari kasus Shein ini bisa dipetik pelajaran bahwasannya perusahaan fashion yang ingin berhasil di era modern harus berkomitmen terhadap transparansi, etika bisnis, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, mereka tidak hanya terhindar dari masalah hukum dan reputasi, tetapi juga dapat membangun bisnis yang lebih bertanggung jawab dan lebih berkelanjutan. Baik, jadi dari pembahasan mengenai sejarah Shein, kronologi kasus, strategi penanganan, hingga implikasinya bagi industri, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia fast fashion, aspek keterbukaan, kepatuhan terhadap peraturan, dan tanggung jawab sosial bukan lagi sekedar pilihan, melainkan suatu keharusan. Jika perusahaan gagal menerapkan standar etis, maka mereka beresiko kehilangan kepercayaan konsumen, menghadapi sanksi hukum, bahkan dilarang beroperasi di berbagai negara yang menjadi pasar utama mereka. Oleh karena itu, perubahan menuju bisnis yang lebih berkelanjutan dan etis bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing di pasar global. Dari kasus ini, kita belajar bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada inovasi produk, tetapi juga pada bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab. Dalam era di mana kesadaran konsumen terhadap isu sosial dan lingkungan semakin meningkat, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan praktik bisnis mereka agar tetap relevan dan berkelanjutan. Baik, demikianlah presentasi kami. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mendukung industri yang lebih etis dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.